di second pick-nya. Lihat dengan bagaimana record mereka untuk di regular season kemarin. So, map dari game kedua. Broken Walls lagi. Wow, 2 kali. Broken Walls yang pertama sudah dapat 1 data untuk Mueza. Oke. Kita makanya tadi yang gue bilang kan, pas Broken Walls, apakah Baloi bersinar? Ada 2 map yang bikin Baloi bersinar. Itu ada Broken Walls dan Dangerous Grass. Dangerous Grass sih udah pasti ya. Kayaknya itu di playoff semua tim harusnya deg-degan sih main Dangerous Grass. Semua ya. Lawan Baloi apalagi? Yang harusnya Mueza udah siap. Harusnya kayak gitu. Harusnya ya, tapi ya balik lagi ini dia untuk dari segi draft. Sebenarnya kan dari segi banding nggak terlalu beda jauh dibandingkan dengan ada game pertama, tapi langsung aja first pick Cloud dipas oleh Geekfam, namun bisa tukar dengan Marcel yang masih open. Karena kita ngelihat dari track record juga Marcel ini bisa dibilang jadi salah satu hero favorit juga sebenarnya untuk Baloyski. Karena memang masalah typing dan juga akurasi nggak sih Prof? Kalau udah masalah ngomongin nomor-nomor kayak gitu tuh udah doyanannya dari Baloy sendiri kan? Pasti ya. Tapi ya balik lagi, Cloud emang superior, tapi jangan lupakan juga Nazara ini power banget dengan Gunfir karena tadi udah sempat dilihat juga kan win rate-nya 3 kali pick 100%. Ya. Ya, dan kali ini nih dengan Cloud yang langsung diambil oleh Coach Right. Ini berhadapan dengan sebenarnya Jushin yang lagi-lagi di tangan Aboy. Cukup merepotkan kalau kita lihat tadi fighter-fighter yang dibawakan. Dan sekarang bukan jadi RP lagi nih, bukan jadi rebutan Pak Quito lagi. Karena di game yang pertama tadi nggak works. Ini langsung diganti menjadi Uranus yang sekarang muncul dan ini masih cukup fleksibel harusnya. Kita belum tahu juga, siapa tahu ini sebagai jungler. Tapi so far EXP untuk Kin menurut aku ini oke banget. Oke, mungkin sedikit opini dari aku pribadi ya. Ngelihat Jushin itu sebenarnya jadi suatu disabler untuk jungle or fighter tank. Sorry, ya fighter tank jungle itu jadi kayak lumayan disable. Jadi kayak secara nggak langsung lumayan oke, ayo dong assassinnya dikeluarin. Karena menurutku pribadi, Tuyo dan juga Leomor yang kayak contohnya bisa banget ngejalanin defense panjang. Itu biasanya dengan Jushin yang jago nge-manage mana, lumayan bakal bonyok. Betul. Apalagi dengan adanya tank jungle yang semakin banyak intinya dijatuhin, semakin besar juga damage-nya kan teman-teman yang lainnya. Tapi lihat disable terhadap sosok dari Fanny ini menunjukkan kalau misalnya ada 2 chance Fanny ini bisa bersinar banget, apalagi Dolin. Dan harusnya mereka udah sadar. Cuma pertanyaan aku, mereka selalu ngebuka hero-nya Kid di atas. Apakah menurut Profesor Radit dan juga Choji itu nggak terlalu terburu-buru? Kita tahu Kin adalah salah satu player yang punya hero pool game luas. changer lah ya. Game change. Dia memang the game changernya. Dia lembek, dia tidak bersinar. Udah pasti gamenya lembut untuk lawan-lawannya. Oh, tapi jujur ya, kayaknya dengan pick Uranus atas ini emang udah expect kalau misalkan lawan matchup-nya adalah Pakito. Karena sebenarnya kita tahu kalau misalkan Uranus ini lebih menangin early matchup-nya. Kalau lawan Pakito sama-sama bisa cut, sama-sama bisa motong laning juga. Cuma bedanya kalau Pakito-nya udah selesai dengan Malefic Roar, itu Uranus tembus. Ya, dan Gilda last banning untuk Coach Right ya. Dan kali ini sebenarnya kalau dari Dewa United dari 2 pilihan di pick kedua dan ketiganya ini masih cukup fleksibel ya. Karena banyak juga data yang bilang bahwa ya Valentina di sini bisa digunakan oleh 3 player dari Dewa United. Dan itu yang sebenarnya masih aku pertanyakan ya, apakah lagi-lagi bakal coba yang kedua kalinya kah? Untuk Valentina itu coba difleksibelkan bukan sebagai mid laner. Wah, cari winning moment dulu boleh sih. Harusnya ya. Boleh banget. Sebenarnya make sense seperti dikatakan oleh Radit tadi karena untuk masalah flex pick-nya pun Uranus masih bisa ke jungle juga kan. Iya. Kita ngelihat hal-hal seperti itu juga terjadi juga di MDL. Makanya kalau misalkan lihat talent kayak gini belum pasti juga bakal di mid lane. Dan ternyata Chow yang mungkin akan membuat talent makin pastikah di mid lane karena Uranusnya bisa ditaruh di XP lane. Dan juga kemungkinannya juga untuk Chow di arah Romer Sok kalau kayak gini caranya mereka ngambil ke assassin kayak Hayabusa bisa juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mereka pengen kencengin jalan trio mid lane awal, Suyo juga Leomor, open. Suyo. Suyo, Leomor pasti ada. Gua Suyo sih. Ya opsinya bagus banget kan ya buat tar dari Dolin juga. Power dengan Skyfierce juga. Ya. Kalau Leomor emang pengen lebih stabil aja dalam team fight, apalagi udah ada Chow. Bisa juga di follow up juga. I would sail across Oh, the Pacific Sea to the end of time. Pakito ya, ini harus lebih berhati-hati karena yang ditakutkan adalah ketika saling bertemu dan burst dari Pakito lebih tinggi dibandingkan Nolan. Gak cuman ngelawan Pakito aja gak sih Prof? Kayak ngelawan Blue dan juga Guinevere ini yang lumayan agak bikin targeting agak repot gak sih? Ya, tapi aku paham sih kenapa Coach Wright ngedraftin Nolan karena emang di sini udah ada Chow juga kan di awal. Iya. Jadi emang tujuannya pengen main pick off, main yang Instant explosive, kill. ya instant kill. Butuh ada yang burst memang. Udah ada yang burst, jadi emang Nolan sangat-sangat masuk akal di sini. Cuma permasalahannya ketika udah ada Pakito dan Queen,
Jadi kayak agak berat tugasnya buat Nolan menghindari banyak sekali tipe bersih. Ya, masalahnya Nolannya harus benar-benar hide in bush, tapi masalahnya ini broken walls gitu. Iya. Gak banyak Dan Nolan tempat untuk ngumpet. tidak bisa bermain di lane solo. Iya. Dia ada benar-benar Paku itu. harus main sama siapa? Plus satu lah Cowoknya. pokoknya, plus satu. Dia harus Iya, sama iya. cowoknya. Lucu banget. Nana! Angela! Ada gajah ya kawan-kawan ya. Iya, anak gajah. Tapi kali ini draftnya by draft Profesor KB. Wah, jelas banget ini Geek lebih punya keuntungan. Oke, Radit. Ngelihat ada Nolan, aku langsung ke arah Geekfam. Walaupun Dewa, Yep. by draft tapi tetap Geek. Oke, Choji. Sama Geek juga karena menurutku Arinya bakal lumayan ombang-ambing untuk Dewa. Kalau tadi mungkin Suyo gue bisa ke Dewa. Ah, itu. Kalau Suyo, tapi karena ini dia langsung memaksakan menuju ke arah Nolan. Draft kali ini gue juga menuju ke arah Geek Fam. Bulung, Lim, siap untuk gawe sebentar lagi. Karena kita akan menyaksikan untuk di game yang kedua. Penentuan siapa Dark Horse yang sesungguhnya. Tanpa berlama-lama, Velodrome atau tepuk tangan aja. Let's go to the lane of down. Yep, ini dia game yang kedua. Akan berakhir seperti apa lagi ini Lim? Wah, dari draft para panel kita udah ngomong ya. Kayaknya lebih enak untuk Geek Fam. Tapi tetap eksekusi ini akan jadi penentuan. Apalagi kita sering lihat match up antara Uranus dan juga Pakito. Berarti Sebenarnya kalau sama-sama jalan. konsep-konsepan enak, tetap Geek. Heeh. Cuman kan kita bergantung lagi. Hey! Itu dia. Berubah Lim. Sepertinya first blood kali ini menjadi milik dari Dolin. Itu yang gue bilang, mungkin memang konsepnya dari draft itu memang lebih enak untuk Geek Fam. Tapi kan eksekusinya. Dan eksekusi dari Dolin yang sepertinya udah kenalan sama Velodrome dan gameplaynya udah lebih agresif seperti biasa. Yep, itu dia. Konsep, apakah tinggal konsep kembali? Tergantung. Yang penting Dolinnya udah aktif dulu loh. Karena di game sebelumnya Dolin tuh kayak entah dia demam panggung kah atau apapun yang terjadi dia tuh bener-bener gak ngelakuin 100%-nya Dolin lah. Sekarang baru muncul nih. Dan ini adalah set talent emblem yang dimiliki oleh masing-masing player. Dengan temporal. Jelas ya, untuk Universe sih gua rasa memang emblem terbaiknya temporal. Tapi hati-hati dengan level ignitionnya Dolin. Damage-nya jadi cukup, seandainya nanti kurang. Belum lagi kayak dia biasanya nih Lim, yang mau kabur-kabur itu Lim, kabur-kaburan. Tapi tinggal tetes Lim. Wah, kebakar ya. Itu yang deg-degan tuh. Langsung kebakar. Selamat gak nih gue? Selamat gak nih gue? Kadang ditiup loh. Cuman kalau ditiup gak bisa. Dan malah kelihatan dari Nazara nih. Yang coba untuk galak namun belum dapetin targetnya. Yep. Dan barusan Kini menjadi satu targeting yang dimiliki oleh Nazara tapi masih gagal dan sekarang Weza melihat dari kejauhan. Hey! Ada sebuah pergerakan dari Jolly tapi damage yang tadi malah langsung dibalaskan oleh Marcel dan sekarang pemain dari Geek. Mereka mulai menguasai lagi area The Turtle tersebut. 1, 2, 3, 4 player. Mereka mulai mendominasi. Ada Weza mencoba untuk bisa mendekat dan berhasil lagi dapatkan oleh Nazara. Nazara berhasil kabur tapi Okta di bawah untuk menjadi point kill dan menjadi keuntungan kembali. Dan sekarang coba lihat Kinnya masih berusaha untuk menyelamatkan diri dengan satu purify sepertinya yang sudah dia gunakan. Lagi ya, adanya objektif yang didapetin oleh Geek Farm itu Turtle dan point kill. Gue gak tahu kenapa tapi setupnya Dewa terlambat sekali. Midnya belum level 4, top lane-nya juga dan Turtle-nya tuh udah di-hit sama Geek Farm. Ya cuma mereka tetap maksa untuk masuk. Dan tadi juga ada percobaan juga Lim dari Dolin kan. Dolin coba ngasih damage nih. Ternyata digas balik lo malah gak baik keadaannya untuk mereka semua dan hanya ada 2 player tadi yang ada di area The Turtle. Itu dia pertanyaannya loh, dengan 2 player itu mereka masih maksa. XP-nya tetap jalan juga dan hitnya tetap jalan. Kayak ya ada apa dengan Dewa masih. Iya, karena kan terlihat kan tadi dari junglernya udah jauh nih. Ya, itu pun udah jauh di zoning sama Baloy lagi. Makanya jadi udah gak bakal bisa masuk. Nah yang 2. Masih coba ya. Nah kenapa Coba di situ? sesuatu. Oke. Tapi di arah gold lane jelas banget sih untuk level 4 harusnya hari itu diunggul. Oke, dan ada sebuah pergerakan tadi langsung dilakukan, kombinasi terjadi. Bahkan Kenzie ikut untuk menjumbangkan sedikit damage. Dapat assist ya. Betul, easy kill. Karena yang dimakan adalah Joe. Oh maybe. Yap. Dan sekarang Baloyski sudah berada di dalam area dari tarik ada di bagian bawah dan coba lihat apa yang akan terjadi karena sekarang Maybe menjadi korban. Pergerakan begitu indah kembali diciptakan oleh pemain dari Kick 4 player di satu titik. Wah rapi banget sih. Kalau kalian perhatikan tadi agro turretnya ganti-gantian. Gak ada yang sekarat bahkan dari mereka. Dengan posisi dive turret loh.
Dari segi item concentrate udah jadi. Dan Dolin dengan adanya Heptasis. Ini cukup memberatkan kalau poin kill lah yang dicari berarti sama Dolin. Yap. Karena kan sayang ya kalau Heptasis dan gak poin kill. Wah, kabur lagi nih setup Turtle. Kabur lagi. Mau nggak mau sekarang Kim tertinggal. Satu-satunya pemain yang tertinggal di Purify baru tadi digunakan kembali. Bukan hal yang baik untuk dia masuk lagi. Lepas lagi dan Turtle kedua kembali menjadi milik Geekfam. Oke. Berarti 2 game in total sekarang udah 5 Turtle in. Betul. Belum mau dibagi sama Geek. Belum ada satupun ya berarti buat Dewa. Geek cinta seafood pokoknya. Wah, suka dia sama kura-kura ya. Tapi yang pasti memang nggak ada pertukaran juga. Itu yang harus digarisbawahi loh. Karena biasanya kita lihat Turtle ditukar purple buff, Yep. turret. Sekarang Moisa? Yap. Oh, Oke. tukar. Weza tertinggal dan itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi dari Balai dan barusan Abuainya mencoba untuk bisa maju ke depan dengan satu Crimson Packet yang sudah diaktifkan tapi masih gagal mereka. Yap. Masih poke damage hitungannya. Yap. Marcelnya hadir loh. Baloy coba lihat awareness-nya Lim. Dia langsung cari ke titik yang emang tidak terlihat. Dibuka sama dia. Oke, tapi setidaknya sekarang Dewa bisa mundur. Gua nggak tahu kenapa tapi kinnya dia kalah jalan. Marcel udah cut duluan. Sehingga tadi 5 lawan 4 nggak bagus untuk Dewa dan lihat turretnya di bagian bawah. Dapat. Yap, 1 hit lagi. Dan ini bakal jadi kerugian lagi nih untuk Dewa. Lagi-lagi nggak ada trade loh. Itu yang paling penting. Gratis loh itu di bawah. Iya. Tuh, top lane-nya ke defense. Yap. Kembali seperti di game yang pertama ceritanya. Yap. Temponya pelan tapi mematikan buat Geekman. Yap. Buff-nya sekarang udah mulai diinvasi. Bawahnya pun bebas banget lihat. Haritnya nggak ada takutnya. Bisa tabrak terus. Ini Dolin dari sisi level juga agak tertinggal. Dari gold juga lumayan. Dari gold juga tertinggal sedikit. Setidaknya kita tahu 3 teratas itu dari Geekfam loh. Iya. Web dan Nazara berhasil menciptakan sebuah momentum. Begitu baik dari permainan yang dimiliki oleh Geek. Wow. Ini masih dikuasai loh. Oh, zaman Force. Ya, dan itu dia zaman Force ada di bagian bawah. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Moisa yang mencoba untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Sementara sekarang Maybe-nya harus kabur. Dan aja bisa melihat Moisa benar-benar dikeroyok habis-habisan. Oke. Entah apa yang terjadi lagi-lagi under pressure untuk Dewa. Terlepas dari Geekfam yang bermain dengan sangat baik. Mereka tahu apa nih tujuan mereka. Gak overdive. Mereka juga gak overcommit. Dan akhirnya mereka dapetin sesuatu tanpa kehilangan apapun. Inner turret loh. Inner turret di bagian bawah dapat. Turtle-nya juga akan otomatis dapat karena ada di bawah. Yap. Kembali. 2 game harusnya perfect Turtle. Wah, ini reset lagi ya. Entah kenapa kayak kombonya gak wah. Yap, dan mereka mencoba untuk bisa menendang. Tapi malah Muezanya yang terjebak. Coba lihat apa yang terjadi. Karena ini menjadi sebuah lembah yang begitu mematikan untuk pemain-pemain cari. Dewa itu sendiri dimana Muezanya hilang. Tapi tadi 1 poin berhasil diamankan oleh Dolin. Dan sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Kin masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kin masih selamat. Tapi Geek masih mendominasi. Ya Mueza. Sunpo ke arah yang salah. Sunpo-nya lewatin tembok tadi. Sehingga gak bisa duel Dragon. Walaupun memang kabar baiknya Baloy-nya flicker. Jadi adalah sesuatu yang bisa diambil sama Dewa United. Tapi dari segi item. Hunter Striker. Dolin lihat. Oke, dan Damage masuk. Dolin. Malah Dolin yang kena shock terapi di situ, Lim. Dolin yang nge-trap loh. Makanya gue pikir Dolin yang akan backup play. Tapi Marcel dengan level unggul. Dengan damage. Itu udah enak banget sih. Malah dibalikin loh. Level sama bukan unggul. Ngagetin gua lu kata. Iya dia siap ternyata ya. Gua kagetin Lebih lu. kaget dan lihat top lane Kenzie. Dia mau dapetin turret dengan bebas Oke. ini kan. Dan sekarang Dolin hanya bisa melihat dari kejauhan. Kin masih berusaha Oh, bisa sakit. kabur dan tersebut dan sakit banget Kenzie. Damage-nya tidak terbantu tapi Abuai dengan Crimson Beacon masih sempat kabur. Sempat memancing tadi di bagian bawah maybe. Wow. Wah. Ini nggak bagus sih. Kerja sama antara Nazara dan juga Baloy. Ini in and out dua-duanya menang. Bayangkan ketika di atasnya bikin gerakan bawahnya juga dan dua-duanya menang. Dua-duanya menang ya. Not dua-duanya menang. Inner turret atas hilang, bawah hilang. Ini lebih one sided dari game sebelumnya loh. Akankah berakhir jauh lebih cepat? Karena sekarang Okta pun hanya bisa memberikan sedikit gangguan 5 bis itu udah.
Bedanya di game pertama mereka punya high ground defense. Ya. Sekarang menurut gue mereka nggak terlalu kuat. Mungkin satu lane ya bisa dipegang oleh Kin ataupun Dolin. Tapi untuk clear satu wave itu nggak bisa. Okta bukan Marsha kayak sebelumnya. Makanya agak sulit. Walaupun mungkin sekarang ya playoff banyak yang bilang berbeda lah. Tapi kalau emang kita sedikit berkaca di babak regular season, Giggs sekalinya memberikan permainan terbaik 8 menit kan waktu itu. Iya, itu dia. Itu game tercepat ya di regular season kemarin. Nah sekarang lihat, perfect objektif kembali Lord untuk Geek Fam. Ini nggak ada solusi menurut gue untuk sekarang ya. Mungkin defense satu-satunya dan mencari celah. Celahnya pun menurut gue harus dibuka dari Geek Fam. Yep. Ya mungkin mispositioning atau sebagainya. Nunggu kesalahan, tapi sejauh ini kesalahan seperti apa yang bisa dibuat gitu loh. Karena sekalinya pun Geek melakukan kesalahan pergerakan ya, damage-nya masih tetap on point, damage-nya masih tetap unggul gitu ya. Dan kalau misalkan yang tumbang satu ya, swing goalnya nggak bakal terlalu jauh. Bisa kelihatan nih dari match-up-nya Kenzie dan juga Maybe. Ini benar-benar di awal doang unggul dikit banget. Dan sisanya udah turun. Nah, sekarang sudah ada 7.000 perbedaan dari net worth-nya. Nah seperti apa lagi karena sekarang Kenzie dengan level 12 ya. Holy Crystalline. Udah jadi ya. Power spike dari Kenzie-nya udah jadi. Dan turret ini bukan jadi sesuatu yang mustahil buat teman-teman Geek Fam. Apalagi mereka punya glue. Agro dari turret bisa ditahan. Dan kita tinggal lihat Kin, mampukah dia nahan damage di depan? Sampelnya di atas gak kuat dan Lord mulai masuk. Yap, dan Lord akan bergerak masuk lewat area di Bestar itu sendiri. Coba lihat Aboy mendekat ke area depan dan sekarang tadi ada sebuah pergerakan dengan Spider Migration. Final Requiem semua dikeluarkan pula namun di depan berbeda. Dolin menjadi satu korban. Kembali dihancurkan oleh Geek. Dimana sekarang pemain Geek masih lengkap 5 player Lin. Itu dia, holy defense di bagian mid lane. Udah ke-trigger. Dari kondisi HP memang Geek nggak sempurna, nggak penuh semua, tapi akan dicoba dari mid lane. Yap, OTW match point kah sekarang? Karena Geek benar-benar mendominasi. Baloyski, ada Spatel Migration, Fire Requiem semua dikeluarkan Bueza. Yang menjadi korbannya Zaman Force. Dengan damage begitu mematikan dimiliki oleh Haris, siapa yang akan sanggup menahan itu semua sekarang? Dan jangan lupa Sky Pierce dari Aboy yang sekarang udah menginjak 20 stack. Ini kerasa banget dengan 8.700 perbedaannya. Dan hati-hati, karena Geek nggak mundur. Atasnya mereka mau coba juga bersama dengan mid lane. Yap, ini Aboy benar-benar menjadi shadow striker ya. Dengan stack yang bertambah sedikit demi sedikit, tapi Baloy masih selamat, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Baloy lenyap kali ini. Sinyal mundur kah? Terlalu dalam jujur dari Baloy. Dan agro turretnya dimakan semua. Dia nggak ada spell, jadi nggak bisa keluar tadi dari area turret. Yap. Dan sekarang ya Dewa masih bisa bertahan memang, tapi Betul. kondisi pressure-nya ini terlalu ekstrim dari Geek Fam. Baloy lenyap, tapi net worth-nya malah meningkat sekitar 500-an nih. Iya. Berarti kan tekanannya juga hanya diturunkan ataupun mereka hanya mengelur waktu aja. Benar-benar. Sampai ke wave selanjutnya. Ya karena memang tadi udah nggak bisa lagi sih, Lordnya juga kan Yap. belum spawn, Yap. mereka udah nggak ada objektif lagi. Bayangkan sekarang, ini 2 buff udah dikasih Kenzie harusnya. Oh Kenzie punya, Kenzie-nya udah punya 2 buff. Aboy juga pegang purple. Wah udah, bayangkan Harit 2 buff. Dengan kondisi unggul gold. Yap. Ini depannya pun dimakan pasti. Udah siapapun bebas sekarang. Ini menunya udah all you can eat, Lim. Makanya. Gak ada lagi yang bisa nahan harusnya. Dan Lordnya masih mau dibuka ternyata Kin. Oke. Cari info. Kin masih mencoba untuk memberanikan diri, mencari informasi. Tapi barusan ada Abo yang benar-benar menjadi pagar yang begitu mengerikan. Pagar yang begitu kokoh. Siapa yang bisa mendekat? Gak bisa. Lord kembali untuk Geek Fam. Dan mereka mau lebih. Oke. Dan Marcel bahkan sempat tadi sepertinya untuk bisa mengatakan damage ya. Untuk sekarang ada Zaman Point udah jadi dikeluarkan dan Kin. Final Requiem tadi dikombinasikan dan damage begitu mematikan dari Chronodes. Selesai. Itu yang paling keras di Dewa loh. Itu yang paling tanky. Jadi bayangkan kalau memang yang maju tadi Dolin atau Maybe lebih instan dari itu. So sekarang dengan Lord yang dipegang oleh Geek Fam. 8.000 gold. Kenzie dia nggak ada takut semuanya. Xiao pun dari Geek Fam nggak ada masalah. Yap. Karena Dewa ini real dikandangin. 13 menit. Dan Lord akan bergerak masuk lewat bawah. Yap. Pelan-pelan ya. Lordnya bisa di slow push sih, jadikan bait juga. Betul. Fokusnya untuk di mid dan juga di top lane. Oh tapi kayaknya Lordnya duluan nih masuknya. Oke. Marcel tadi di bagian bawah mengawal dari Lord, tapi mereka sekarang hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka kendorkan lagi, Lim. Oke. Karena masih bisa di clear dari Lordnya oke. Tapi next wave.
Ini masih super minion dan akan diusahakan oleh Geek Fam. Dan sekarang Nazara bergerak yang begitu baik dan targetnya adalah Baby dan itu berhasil. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dan sampai sekarang ada di area udah berhasil dihancurkan banget untuk sekarang. Hanya misalkan satu pertahanan terakhir bagi Ratu tapi itu pun udah berhasil dilompokan dan sekarang Bestia diamankan oleh Geek dan match point. Satu langkah lagi untuk Dewa Pulang dan Geek Fam